Kejaksaan Tinggi Daerah Jakarta menetapkan 3 orang pejabat di PT Telkom Indonesia dan anak usahanya sebagai tersangka pembiayaan fiktif dengan kerugian negara mencapai 431 miliar rupiah. Tempus penyidikan ini mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Penyidikan tersebut semula ditangani oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Dilimpahkan penanganan perkara dari Kejagung ke Kejati DK Jakarta, ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan, Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. 3 orang tersangka adalah AHMP, General Manager Enterprise Segment Financial Management Service PT Telkom periode tahun 2017 sampai tahun 2020, HM, Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom periode tahun 2015 sampai tahun 2017, dan Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara periode tahun 2016 sampai tahun 2018. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025 bersama 6 orang dari pihak swasta. Ketiganya kini masih bekerja di Telkom. Menurut Syahron, pelimpahan berkas perkara penyidikan ke Kejati Jakarta dari Jampitsus bisa jadi karena banyaknya perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nilai kerugian tersebut bukan berasal dari 1 kali pembiayaan fiktif, melainkan dari 9 kerjasama pengadaan barang fiktif dengan 9 perusahaan berbeda lewat 4 anak usaha PT Telkom Indonesia, PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta. Masing-masing kerjasama itu berbeda modus pengadaannya. Namun dengan tujuan yang sama, yakni mencairkan anggaran milik PT Telkom Indonesia. Nilai proyek pengadaannya mulai dari 64,4 miliar rupiah hingga 114,9 miliar rupiah. Mereka membuat seolah-olah pengadaan itu ada. Uang kemudian dicairkan ke perusahaan swasta, meski pengadaan tidak pernah ada alias fiktif. Kasus ini berangkat dari surat perintah penyidikan pada tanggal 21 April tahun 2025. Penyidik terus mengembangkan penyidikan untuk menggali potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Senior Vice President Group Sustainability dan Corporate Communication PT Telkom Indonesia Ahmad Reza mengatakan, mereka menghormati penyidikan yang sedang berjalan. Menurut Reza, penyidikan tersebut berkaitan dengan salah satu divisi di Telkom yang terjadi pada periode tahun 2016 sampai tahun 2018. Perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil audit internal Telkom sebagai upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, ujar dia melalui jawaban wawancara tertulis kepada Tempo, Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. Namun ia tidak menjelaskan apakah PT Telkom yang membuat laporan langsung kepada penyidik atas dugaan pembiayaan fiktif di lembaganya.